Persipura akhirnya berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 2-0, di mana gol dicetak oleh Yeven pada menit ke-54 dan 65. Dan saya menonton pertandingannya secara penuh di HP saya. Jadi saya hanya ingin memberikan review atau pendapat mengenai pertandingan yang saya bisa dapatkan gitu ya, sesuai yang saya lihat. Jadi boleh dikatakan di pertandingan kali ini bahwa Persebaya dan Persipura ini ada perbedaan di saat melakukan penyerangan dan pertahanan. Tapi saya akan bahas secara berjalan aja. Kita masuk ke babak pertama dulu, bahwa Persipura sebenarnya lebih mendominasi bola possession ya di babak pertama seperti biasa juga. Persebaya memang tidak banyak melakukan bola possession, tapi mengandalkan serangan atau melakukan variasi serangannya itu berefektif ya, efektif sekali. Jadi di pertandingan babak pertama terlihat peluang dari Persipura pun juga banyak, dan Persebaya pun sebenarnya juga peluangnya banyak, walaupun bola possession memang dipegang oleh Persipura ya. Dan saya melihat bahwa Persipura Jayapura saat melakukan pertahanan itu melakukan pressing hingga saat pertahanan Persebaya membawa bola, itu pemain sayap atau pemain depan dari Persipura itu melakukan pressing, sehingga banyak sekali momen di mana saat pressing itu berhasil bisa dijadikan momentum untuk menciptakan peluang gol untuk Persipura Jayapura. Dan berapa kali juga permainan Persebaya nggak bisa berjalan karena pressing yang dilakukan Persipura ini sangat baik. Tapi ada juga beberapa pressing yang gagal dilakukan oleh pemain Persipura, sehingga pemain dari Persebaya Surabaya dari sektor tengah atau sektor belakang memberikan passing yang cukup cepat ya untuk sektor sayap atau pemain depan seperti Samsul Arif juga, itu berapa kali dimanfaatkan oleh Persebaya untuk dijadikan peluang gol. Jadi walaupun tidak banyak mengendalikan bola possession untuk Persebaya Surabaya, tapi permainan dari kaki dengan kaki yang cepat gitu ya memberikan peluang gol yang cukup efektif. Peluang gol ya, bukan gol, tapi peluang untuk Persebaya Surabaya. Jadi Persipura pun juga sebenarnya banyak banget peluang ya, baik shoot dari luar kotak penalti, shoot dari dalam kotak penalti, tapi masih banyak banget yang off target. Itu kalau bisa on target paling enggak kan bisa mengharapkan gol terjadi ya. Tapi justru shootnya ini banyak yang off target. Jadi ya itu kembali lagi mungkin tinggal finishing aja ya, kembali lagi karena itu kan peluangnya banyak banget sebenarnya di babak pertama. Dan Persebaya Surabaya di babak pertama itu semua shoot-shoot yang dilakukan seperti melalui tendangan-tendangan Marcelo Ferdinand juga, Samsul Arif juga, itu juga beberapa kali dilakukan, tapi bolanya memang masih mudah ya untuk diantisipasi oleh kiper dari Persipura Jayapura. Dan saat melakukan penyerangan untuk Persebaya Surabaya, itu juga beberapa kali melalui sisi sayap langsung berikan passing ke tengah, tapi bolanya memang beberapa kali terlalu lambat yang saya lihat. Jadi sempat terkena dulu oleh pertahanan Persipura yang cukup rapat. Jadi kalau saya lihat ya untuk pertahanan kedua tim, jika Persebaya Surabaya itu lebih bermain setengah lapan ke belakang ya, tidak melakukan pressing sampai ke depan, tapi justru cenderung ke belakang, menunggu pemain Persipura datang langsung dilakukan pertahanan gitu, pressing. Tapi berapa kali yang saya lihat Persebaya Surabaya saat melakukan pressing ya di setengah lapan ke belakang, itu seperti tampak membiarkan pemain-pemain Persipura untuk masuk melakukan intercept. Ini yang saya beberapa kali lihat. Maka dari itu sebenarnya Persipura banyak melakukan penyerangan hingga sampai masuk ke pertahanan dari Persebaya Surabaya. Karena yang saya lihat pemain tengah dari Persebaya Surabaya itu nggak menutupi dulu pemain-pemain dari Persipura yang membawa bola, sehingga pergerakan dari pemain depan atau pemain yang sudah masuk ke area pertahanan Persebaya itu bisa memancing pergerakan back agar keluar gitu loh dari sektor pertahanannya. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh Persipura. Dan Persebaya Surabaya ya mungkin untuk evaluasi saja untuk saya ya, pendapat saya, pemain tengah harusnya mempressing terlebih dahulu kepada pemain-pemain Persipura yang membawa bola. Karena beberapa kali saya melihat bahwa pemain Persipura ini seperti tampak bebas gitu loh untuk melakukan passing atau shoot dari luar kotak penalti. Itu beberapa kali terlihat tidak ada yang mengkawal gitu loh yang saya lihat. Dan untuk Persipura Jayapura saat melakukan pertahanan itu memang melakukan defense. Dan saat Persebaya Surabaya melakukan counter attack, itu fokus pemain belakang langsung tertuju kepada pemain yang membawa bola. Maka dari itu ketika
pemain depan atau pemain sayap membawa bola dari Persebaya Surabaya langsung bisa dihentikan oleh pemain dari Persipura, itu pemain tengahnya sudah berdekatan semua jaraknya. Jadi saat melakukan pertahanan, saat mau melakukan penyerangan, itu pemain belakang dan pemain tengah itu berdekatan semua. Dan saya melihat pemain depan seperti Yeven atau Vergonzi yang sebagai second striker juga ikut membantu sampai ke setengah lapangan ke belakang jika Persebaya Surabaya melakukan penyerangan hingga ke area belakang. Jadi untuk kedua tim cara pertahanan dan penyerangannya memang sangat berbeda, dan di sini sangat terlihat pressing yang dilakukan oleh Persipura Jayapura itu berhasil. Kalau secara babak pertama secara keseluruhan itu berhasil membuat permainan dari Persebaya Surabaya berapa kali nggak bisa mengalirkan bola. Tapi memang ada momen juga di mana Persebaya Surabaya berhasil ya melakukan intercept sehingga menciptakan peluang. Dan peluang-peluang atau penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya itu efektif yang saya lihat. Jadi walaupun tidak banyak melakukan ball possession, tapi sekalinya melakukan penyerangan itu efektif dan berharap untuk mendapatkan gol gitu loh. Peluang golnya tinggi juga, efektif. Jadi di babak pertama boleh dikatakan walaupun ball possession lebih diunggulkan pada Persipura Jayapura, tapi sebenarnya peluang dari kedua tim ini 50-50 aja. Yang benar-benar peluang untuk terjadinya gol ya, itu sebenarnya 50-50 kalau yang saya lihat di babak pertama. Lanjut masuk ke babak kedua. Babak kedua dari menit 46 sampai menit 60 ya, katakan 15 menit di awal, itu Persipura berapa kali membangun serangan dan Persebaya juga membangun serangan. Jadi duel beli serangan itu terjadi di 15 menit babak kedua. 15 menit pertama. Itu kedua tim sama-sama membangun serangan. Bahkan di 10 menit awal aja peluang dari Persebaya Surabaya yang Ferdinand masih kena tiang shootnya, lalu shootnya juga kedua masih bisa ditangkis oleh kiper Persipura, dan Persipura pun juga ada peluang yang dilakukan oleh kalau nggak salah Yasna ya, itu ya pemain kirinya. Jadi cukup dalam 10 menit awal aja sudah ada peluang yang diciptakan oleh kedua tim. Tapi setelah 60 menit ke atas, Yanto Basna, di menit 60 ke atas itu memang Persipura yang banyak memberikan peluang gol. Dan itu kan gol terjadi dulu pada menit ke-54 ya, dari boleh dibilang itu pressing yang berhasil dilakukan oleh Persipura. Proses golnya Yeven di gol pertama itu bagaimana Persebaya Surabaya yang mau mengontrol bola tapi sudah dilakukan pressing terlebih dahulu oleh Vergonzi, dan Vergonzi berhasil membuat atau menyeliding bolanya ya, sehingga bola itu langsung berpindah ke posisinya Yeven yang berdiri bebas di tengah dan melakukan shoot langsung dan gol. Jadi itu boleh dibilang keberhasilan pemain Persipura melakukan pressing gol pertama dari Yeven. Lalu 60 menit ke atas kita lanjut bahwa kedua tim Persipura sebenarnya tetap mendominasi. Walaupun Persebaya juga ada peluang, tapi yang saya lihat setelah Persipura unggul 1-0, ini tetap bermain pressing dan tetap ingin mencuri gol lagi. Nah, dan untuk Persebaya Surabaya, saya juga nggak melihat ya di sini tidak adanya Marukawa dan Bruno. Memang sangat terlihat bahwa ketika pada menit 60 pemain-pemain sayap seperti Samsul Arif pun sudah mulai kelelahan, di bench dari Persebaya Surabaya memang boleh dikatakan pemainnya minim ya untuk yang dijadikan biasanya dimainkan secara full tim di Persebaya. Jadi ketika sudah banyak yang kelelahan pemain Persebaya Surabaya, jadi sebenarnya saat posisi Persebaya ketinggalan ini juga gak banyak melakukan penyerangan kalau yang saya lihat di menit 60 ke atas babak kedua. Tapi justru Persipura yang berapa kali banyak sekali peluang gol sebenarnya. Dan saya kira harusnya di pertandingan kali ini ya baik Persipura dan Persebaya saya kira akan banyak gol gitu loh, 3 gol lebih gitu loh. Tapi justru memang banyak sekali shoot yang masih off target, baik dari luar kotak penalti, baik terjadi di dalam kotak penalti untuk kedua tim. Ya terutama untuk Persipura Jayapura sebenarnya banyak banget peluang gol yang dilakukan oleh pemain-pemain Persipura. Ya, tapi kembali lagi menit 65 Yeven berhasil mencetak gol, shoot dari pemain tengah Persipura bisa ditepis oleh kiper Persebaya, tapi bolanya jatuh di depan Yeven dan langsung disambar. Dan kedudukan 2-0 untuk Persipura Jayapura, dan pada menit ke-65 hingga akhir itu yang saya lihat Persipura tetap mendominasi penyerangan ya, tetap melakukan ball possession, lalu tetap banyak peluang itu tetap untuk Persipura. Jadi dalam arti kata mungkin dari pemain Persebaya pun sudah banyak yang kelelahan, yaitu faktor internal dari Persebaya Surabaya juga, dan Persipura pun
seperti ingin menambah gol lagi ya, tapi belum terjadi gol nih, padahal banyak banget peluang hingga menit 90 ya, sampai tambahan waktu 5 menit ya kalau nggak salah. Jadi untuk kedua tim baik Persebaya dan Persipura untuk masalah penyerangan dan pertahanan yang saya lihat di pertandingan kali ini sangat berbeda, dan semua pemain saya kira menjalankan strategi yang diberikan oleh pelatih dari Persebaya dan Persipura. Hanya saja memang di sini Persipura yang berhasil mencetak 2 gol ya, dan Persebaya Surabaya banyak peluang tapi memang belum berhasil mencetak gol. Tapi is okay, ini sepak bola, bisa terjadi. Dan juga saya juga harus memberikan selamat kepada Persipura Jayapura yang berhasil mendapatkan 3 poin. Dan kalian lihat ketika Persipura bermain pressing lalu bermain bola possession, ini sebenarnya tinggal konsistensi aja Persipura Jayapura. Seperti yang saya katakan di review-review kemarin, ini sangat terlihat jelas Persipura jika bermain pressing seperti ini sangat baik ya, sangat membangun serangan, juga melakukan ball possession. Jadi variasi serangan dari tengah dan sayap untuk Persipura Jayapura ini kelihatan semua. Semua pemain terlihat hidup. Matsunaga, lalu ada Mandowen juga, Pak Habol juga yang berapa kali membangun intercept dari tengah, dari kiri, dari kanan, Pak Habol. Jadi semua pemain dari Persipura Jayapura itu terlihat berkontribusi semua, dari semua lini juga terlihat. Ya, tinggal konsistensi aja Persipura Jayapura untuk setiap pertandingan seperti ini. Ya, ini juga lawannya Persebaya Surabaya yang ada di segmen papan atas, dan ini menjadikan modal harusnya untuk Persipura pertandingan kedepannya. Dan untuk Persebaya Surabaya, saya juga sudah mendengar bahwa Coach Aji sudah mengirimkan surat permohonan untuk PSSI. Jadi ini terkait dengan banyak pemain yang kelelahan, yang dipanggil ke timnas, dan juga mungkin ada yang terkena sakit, ya, cedera juga. Jadi kita lihat untuk perkembangan selanjutnya bagaimana PSSI akan memberikan jawaban kepada Coach Aji atau manajemen tim Persebaya Surabaya. Karena jika dipaksakan seperti ini terus dengan kondisi pemain yang hanya seadanya, juga menurut saya tidak terlalu berimbang ya untuk perebutan juara Liga 1 ini ya. Semoga ada pencerahan, ada kabar yang baik untuk jalan keluar Persebaya Surabaya, terutama untuk para pemainnya dan juga Coach Aji yang sudah memberikan surat permohonan kepada PSSI ya. Semoga ini bisa mendapat jawaban yang baik dari PSSI. Kita tunggu saja dan kita doakan. Ya, terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect buat kalian. Saya terima kasih sekali, dan saya juga minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang untuk Persipura Jayapura dan juga Persebaya Surabaya. Nanti kita ketemu di prediksi skor, preview atau review selanjutnya untuk kedua tim ya. Selamat untuk Persipura Jayapura dan semangat selalu untuk Persebaya Surabaya. See you.